Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, yang dengan nikmat Allah, dengan karunia dari Allah, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir kembali di tempat ini, di majelis ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan hadirnya kita, keberadaan kita di majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih pembahasan tentang surat Al-Fatihah, di mana sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ar-rahmanir rahim. Karena ayat ketiga sudah, maka kita hari ini insyaallah akan memasuki ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Maliki yaumiddin. Yang pertama, terkait dengan ayat ini, para ulama membahas tentang cara bacanya. Cara baca yang seperti apa maksudnya? Yaitu terkait cara membaca kata maliki. Kalau biasanya kita membaca dan kita mendengar maliki itu dibaca panjang pada huruf ma-nya, maliki yaumiddin, ternyata para ulama menjelaskan ada qiraah yang lain, ada cara baca yang lain, yaitu dengan cara membacanya pendek. Maliki yaumiddin seperti halnya kita membaca dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pendek. Jadi ada dua cara baca, ada dua qiraah terkait cara membaca ayat keempat surat Al-Baqarah ini. Ada yang membacanya panjang sebagaimana kita biasa baca maliki yaumiddin, dan ada juga yang membacanya pendek maliki yaumiddin, dan ini masuk dalam pembahasan tentang qiraah. Dan qiraah para ulama menyebutkan ada banyak, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 14, bahkan ada yang menyebutkan 20-an. Nah, dengan adanya cara baca yang berbeda bukan berarti kita bebas menggunakannya. Masing-masing cara baca haruslah dibacanya itu secara utuh gitu. Kalau kita membacanya pendek, maka ada konsekuensi yang lain.
Ya, mungkin kita pernah mendengarlah beberapa cara baca ya. Ada cara baca misalkan imalah dibaca biasanya itu kan bahasa Arab tuh a, i dan juga u. Tapi ada cara baca imalah jadi agak ke huruf e. Contohnya misalkan bismillahi majreha. Ya, ini jarang dibaca imalah, ini jarang. Biasanya bahasa Arab itu kan fathah jadi a, kasroh jadi i, dhammah jadi u, nggak ada yang e. Nah, ada satu cara baca khusus namanya imalah. Ya, di qiraah kita di Al-Qur'an dengan gaya baca yang ada di kita di Indonesia itu menggunakan gaya bacaan atau disebut qiraahnya itu qiraah Hafs an Asim. Jadi riwayat seorang ahli qiraah yang namanya Hafs dari gurunya yang namanya Asim, itu yang digunakan di Indonesia. Di Indonesia imalah itu hanya di satu tempat, ya, yaitu bismillahi majreha, ya, di qiraah yang kita biasa baca Hafs an Asim. Tapi di beberapa qiraah yang lain imalah itu digunakan lebih banyak daripada apa yang kita gunakan. Misalkan dipraktekkan dalam surat Ad-Duha. Kalau kita membacanya wadduha, maka dengan membaca qiraah dengan bacaan yang lain biasanya menjadi apa kira-kira Pak? Dari wadduha menjadi wadduha, wal laili idza sajidan, seterusnya. Ada yang seperti ini, tapi memang di Indonesia jarang. Termasuk tadi, kalau biasanya kita membaca Maliki Yaumiddin, maka kalau ada bacaan yang kita dengar membacanya Maliki Yaumiddin, biasanya nanti bacaannya agak berbeda dari yang biasa kita baca. Makanya di Indonesia, ya di Indonesia, kalau mau membaca dengan bacaan yang lain, bagusnya itu adalah ngasih tahu dulu ke jamaah. Meskipun secara fikih nggak ada anjuran seperti itu, ngasih tahu ke jamaah, tapi dalam prakteknya ya, kita perlu kemudian untuk memberikan informasi kepada jamaah apa yang akan kita baca agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pernah ada saya dapat cerita dari teman yang memang lulusan pondok tahfidz. Hafalannya bukan hanya cara membaca yang biasa kita gunakan, tapi dia hafal cara membaca itu dari awal sampai akhir. Kemudian menghafal juga Al-Quran dengan cara baca yang berbeda. Suatu ketika jadi imam, ya, santri dari pondok tersebut menggunakan qiraah yang lain, cara baca yang lain. Dia biasanya ya Maliki Yaumiddin, ini menggunakan bacaan Maliki Yaumiddin. Nah, karena tidak ada informasi sebelumnya, maka jamaah yang di belakangnya ketika imam membaca Maliki Yaumiddin dibetulin sama jamaahnya. Jamaahnya langsung Maliki. Dia tetap Maliki Yaumiddin, ya. Terus jamaahnya Maliki gitu. Jadi akhirnya ada kesalahpahaman. Memang di Indonesia itu perlu untuk kemudian kita informasikan terkait bacaan yang kita gunakan, termasuk perlu ya kalau misalkan kita membaca ayat sajdah, ayat yang dianjurkan untuk sujud tilawah. Untuk zaman sekarang, untuk masyarakat Indonesia, rasanya perlu kita menginformasikan kepada jamaah bahwasanya nanti dalam rakaat kesekian misalkan kita akan membaca surat ini, dan di ayat yang pertengahannya misalkan nanti ada ayat sajdah dan kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Perlu rasanya untuk zaman sekarang menginformasikan itu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pernah di tempat saya remaja masjid jadi imam membaca surat Al-Insyiqaq, ya, juz amma itu.
imamnya sujud, ya. Jamaah yang langsung di belakangnya padahal lihat karena nggak tahu gitu, itu ruku, Pak. Ya, jadi satu barisan, satu soft itu semuanya ruku sementara imamnya sujud. Ya. Tentu bingung juga jamaah, loh, kok ini imam lupa atau apa? Kok takbir dari berdiri langsung sujud, harusnya ruku gitu. Karena memang jamaah atau masyarakat Indonesia belum terlalu mengerti tentang beberapa bacaan dalam sholat dan juga konsekuensinya. Sampai akhirnya ya remaja masjid tersebut ya ada bahasa semacam dimarahi ya, sama DKM masjid gara-gara ya tidak menginformasikan terlebih dahulu. Bahkan di Jakarta itu pernah ada kasus. Ini kasusnya sholat Jumat yang dibaca surat Al-Alaq dan ayat sajdahnya kan di akhir. Begitu imam selesai surat Alaq, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, imam sujud. Posisi sholat Jumat, Pak, jamaah banyak ya. Sementara imam sujud ya, jamaahnya, makmumnya ruku. Imam sami Allahu liman, imam Allahu Akbar lagi ya. Maka makmum menganggap mungkin lupa ya, berdiri aja iktidal. Imam takbir lagi Allahu Akbar, imam ruku, makmumnya sujud ya. Kalau kayak gitu gimana coba? Susah juga ya. Imam ruku, jamaah sujud. Nanti imam iktidal, jamaah bingung gitu kan. Makanya di Indonesia itu ya perlu untuk kemudian kita menginformasikan terlebih dahulu ya bacaan-bacaan khusus yang mau kita baca ketika sholat ya. Nah, terkait dengan Maliki Yaumiddin ini, yang biasa kita baca adalah panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau kemudian kita misalkan berkesempatan ke luar daerah misalkan, atau mungkin ke luar negeri, pas kemudian mampir di salah satu masjid, bacaan Maliki Yaumiddinnya pendek, berarti menggunakan qiraah yang lain. Karena memang ada dua cara baca, ada Maliki Yaumiddin dan yang kedua adalah Maliki Yaumiddin dengan pendek. Kemudian apa bedanya antara Maliki Yaumiddin yang panjang, Maliki Yaumiddin, dengan kata Maliki Yaumiddin? Beberapa ulama menjelaskan jika kita membacanya panjang Maliki Yaumiddin, maka Malik di situ diambil dari kata al-milk, kepemilikan. Al-milk itu milik atau kepemilikan, jadi bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab al-milk, kepemilikan, milik. Berarti jika diambil dari kata kepemilikan, milik, makna maliki artinya adalah pemilik. Maliki Yaumiddin berarti ya, maknanya adalah pemilik Yaumiddin ya. Sementara ya, kata para ulama, kalau dibaca dengan pendek Maliki Yaumiddin, maka kata malik ini makhudun minal mulki, diambil dari kata al-mulk, kerajaan atau kekuasaan. Makanya artinya adalah rajanya, rajanya. Kalau kita cek di beberapa terjemah Al-Quran, Maliki Yaumiddin itu ada yang mentafsirkan atau menerjemahkan pemilik hari pembalasan atau rajanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala bukan pemilik dunia? Ya. Maka di sini disebutkan wa takhsisul mulki biyaumiddin,
pengkhususan Allah sebagai pemilik, raja, penguasa hari di akhirat nanti, la yanfihi amma adahu, bukan berarti Allah bukan pemilik hari-hari yang lain, bukan pemilik dunia, bukan berarti seperti itu. Tidak menafikan, tidak menghilangkan ya, sifat kekuasaan Allah, kepemilikan Allah atas alam dunia ini. Ya. Maka di sini disebutkan li'annahu qad taqaddamal ikhbar bi annahu rabbul alamin. Dicukupkan penyebutan Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari akhirat nanti, hari pembalasan nanti, tanpa menyebutkan kemudian Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia itu, karena sudah dijelaskan oleh Allah di dua ayat sebelumnya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka itu sejatinya sudah menjadi keterangan bahwasanya Allah pemilik di dunia, pemilik dunia dan juga pemilik akhirat. Allah pemilik alam dunia dan juga alam akhirat. Hanya dikhususkan di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik akhirat. Kenapa? Beberapa penjelasan yang disebutkan dari para ulama kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari akhirat ya di sini. Karena di dunia ini ada banyak penguasa. Ya. Di Indonesia ada penguasanya. Di Asia ada penguasanya. Di Eropa ada penguasanya. Ya, ada banyak penguasa, muluk banyak. Bahkan di dunia ini ada orang-orang yang tidak mengakui adanya penguasa Tuhan, ya. Tidak mengakui adanya Tuhan, itu orang-orang ateis. Jadi untuk dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuasaan itu kepada beberapa manusia, makhluknya. Ada makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan kekuasaan menjadi raja, dia berkuasa. Tetapi nanti di akhirat kekuasaan hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada banyak penguasa, memang Allah berikan demikian. Tetapi nanti di akhirat penguasanya, kekuasaannya, rajanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, tidak ada yang punya kekuasaan selain dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ini kita bisa misalkan ambil contoh terkait kisah penyihir Fir'aun. Di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat Allah menceritakan tentang para penyihir yang diundang oleh Fir'aun untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Duelnya bukan duel secara fisik, tetapi duelnya menggunakan ilmu sihir. Kenapa menggunakan ilmu sihir? Karena Fir'aun ya, menduga bahwasanya Nabi Musa itu ahli sihir. Karena kan ketika datang Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa bawa tongkat, tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam saku, tangannya berubah menjadi putih bercahaya. Kata Fir'aun, itu bukan mukjizat, itu bukan bukti bahwasanya kamu utusan Allah, tapi itu bagian daripada sihir. Ya. Karena Fir'aun menduga bahwa Nabi Musa adalah penyihir, diajaklah duel dengan memanggil para ahli sihir yang ada di negara tersebut. Setelah disepakati waktunya kapan, setelah disepakati kapan akan dilaksanakan duel sihir ini, ya, maka sudah disepakati ya, waktunya, tempatnya di alun-alun istana. Ya, datanglah Nabi Musa, ya,
datang juga para penyihir, dan datang juga masyarakat menyaksikan langsung. Ya. Yang pertama kali menunjukkan sihirnya itu adalah para penyihir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan para penyihir itu melemparkan tali temali. Tapi tali tersebut dalam pandangan manusia yukhayyalu ilaihi, ya, dalam pandangan manusia seakan-akan itu adalah ular. Jadi sihir itu tidak merubah hakikat, hanya dia memanipulasi saja. Maka dalam kondisi itu ya Nabi Musa pun manusia biasa ya. Dalam pandangan Nabi Musa pun tali tersebut memang berubah menjadi ular. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Musa merasakan ketakutan begitu melihat talinya berubah menjadi ular. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, gak usah takut ya. Sekarang kamu lemparkan tongkat yang kamu pegang. Lemparkan sama Nabi Musa, dan Allah menceritakan tongkat tersebut berubah menjadi ular. Bukan hanya berubah, bahkan dia melahap ya ular-ular buatan, tali temali yang dilemparkan oleh para penyihir tadi. Melihat apa yang terjadi, para penyihir ini sadar bahwa yang dihadapi oleh mereka itu bukan sihir. Karena sihir itu gak bisa sampai kemudian ular yang tadi hasil perubahan tongkat Nabi Musa memakan, melahap, menelan sihir mereka, itu gak mungkin. Kalau sihir tidak bisa melakukan itu. Sihir itu hanya manipulasi. Sementara ini real. Tali-tali mereka yang dimanipulasi seakan menjadi ular, itu berubah seakan menjadi ular, itu semuanya dilahap, ditelan oleh ularnya Nabi Musa. Maka mereka sadar yang mereka hadapi ini bukan sihir. Ini benar-benar mukjizat. Oleh karenanya mereka serempak, Pak. Ahli sihir tersebut serempak semuanya beriman. Mereka menyatakan amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya, Tuhannya Harun dan juga Tuhannya Musa. Itu mereka sampaikan di depan halayak, di depan Fir'aun, di depan pejabat Mesir ketika itu, dan juga di depan rakyat Fir'aun. Maka tentu hal ini bagi Fir'aun adalah sebuah aib. Ada orang yang menyatakan punya Tuhan selain Fir'aun. Sementara kan Fir'aun mendakwakan diri, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ternyata orang-orang yang diundang oleh Fir'aun, bahkan dijagokan oleh Fir'aun di hadapan masyarakat, mengakui adanya Tuhan selain Fir'aun. Ini aib. Oleh karenanya, karena merasa dipermalukan, Fir'aun kemudian mengancam. Kata Fir'aun, berani-beraninya kalian beriman kepada Musa sebelum saya izinkan. Kalau kalian tetap dengan keputusan kalian, saya akan hukum kalian dengan cara saya potong tangan dan kaki kalian secara menyilang. Ya, kalau yang dipotong tangan kanan, pasangannya dipotong kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, pasangannya dipotong kaki kanan. Dan kemudian mereka akan disalib. Itu semua akan dilakukan di depan publik, di depan masyarakat ya. Jadi ini adalah ancaman, bukan ancaman biasa ya. Ancamannya adalah kematian. Karena ujungnya akan kematian, kehabisan darah, apalagi nanti akan disalib. Jadi mereka diancam oleh Fir'aun akan dibunuh kalau tetap dengan keputusan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini kalau kita perhatikan, mereka, para penyihir Fir'aun ini baru beriman itu, iman mereka belum selama kita, Pak.
Kita imannya sudah berapa tahun? Sudah puluhan tahun. Sementara mereka belum setahun, belum sebulan, belum sepekan, bahkan belum genap 1 hari, baru beriman, ya, beberapa menit kemudian dapat ancaman kematian. Kalau kita di posisi seperti itu, Pak, dengan kualitas iman sekarang diancam, ya, masih nekat beriman. Kalau kalian masih nekat beriman, saya akan bunuh kalian dengan cara kematian yang sangat mengerikan. Ya. Kita belum tentu sanggup. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kualitas keimanan, berarti kualitas keimanan mereka luar biasa. Ya. Maka kemudian ancaman yang diberikan oleh Fir'aun kepada para ahli sihir yang baru masuk Islam ini, baru mu'alaf lah bahasa kitanya, dijawab oleh para penyihir itu dengan ucapan faqdi ma anta qadin. Wahai Fir'aun, silahkan lakukan apa yang mau engkau lakukan. Kalau kamu tetapkan kami akan dihukum mati karena kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, silahkan. Faqdi ma anta qadir. Lakukan apa yang sudah kamu putuskan. Kata mereka, disebutkan di dalam Al-Quran, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Karena engkau memang Allah berikan kekuasaan di dunia ini, ya. Allah berikan kepada kamu kekuasaan di dunia ini. Jadi silahkan, karena memang engkau saat ini berkuasa, tapi kekuasaanmu hanya di dunia. Silahkan lakukan saja. Kalau kemudian ujungnya kami akan meninggal, itu pun hanya sebentar saja dan kami akan berpindah ke alam yang lain, alam yang mana tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali hanya Allah. Di dunia ini memang engkau berkuasa, ya. Jadi silahkan saja, kalau kamu putuskan kami akan dieksekusi, silahkan, karena memang saat ini di dunia ini kamu berkuasa. Tapi di akhirat nanti ketika kami sudah meninggal, kan kita semua sudah meninggal, kita akan berpindah ke dunia yang lain atau ke alam yang lain, alam akhirat, yang mana tidak ada penguasa di alam tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak punya kekuasaan, engkau tidak punya wewenang di alam tersebut. Nah, inilah yang kita bahas tadi, Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan akhirat dari Maliki Yaumiddin? Allah sebagai pemilik hari pembalasan akhirat, Allah sebagai raja penguasa hari pembalasan. Karena memang di akhirat nanti semua raja-raja, penguasa-penguasa itu Allah Subhanahu wa taala cabut kekuasaannya, tidak punya kekuasaan apapun, dan kekuasaan kembali mutlak hanya bagi Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah berikan, ya. Kepada Fir'aun pun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia, ya. Tetapi nanti di akhirat semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ambil, dan kekuasaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi para penyihir Fir'aun, Pak. Dalam ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ini di beberapa surat, mereka mengatakan silahkan eksekusi kami, itu bukan masalah bagi kami, ya. Jika sekiranya hukuman ini yang menghantarkan kami kepada kematian bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
itu tidak menjadi masalah bagi kami. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khotoyana. Kami ingin agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Nah, kalau kemudian kita lihat ini kan baru masuk Islam, Pak. Para penyihir ini baru masuk Islam. Mereka punya keberanian dari mana? Punya kekuatan dari mana sampai berani menghadapi ancaman kematian yang diberikan oleh Fir'aun? Kalau kita kemudian tarik kepada penjelasan ya, yang diberikan oleh para ulama yang diambil dari hadis Nabi SAW, kekuatan dan juga keberanian yang dimiliki oleh penyihir Fir'aun itu didapatkan dari halawatul iman, manisnya keimanan. Iman itu kan punya rasa ya, Nabi menjelaskan iman itu punya rasa ya. Nah, bagaimana rasanya, manisnya keimanan itu seperti apa, halawatul iman itu seperti apa, ini dijelaskan oleh ulama, salah satunya Imam Nawawi. Ketika Nabi SAW menjelaskan iman itu memiliki rasa, iman itu rasanya manis ya, kita kan mungkin nggak tahu. Beda dengan makanan-makanan ya Pak. Kalau garam, penyedap rasa ya, semua bisa merasakan ya, tinggal kemudian kita beli garam, kemudian kita cicip. Gula, madu, buah-buahan, semuanya bisa merasakan. Tapi manisnya iman ini kan abstrak ya, manisnya iman itu seperti apa? Beda dengan rasa ya, benda-benda yang abstrak, makanan dan minuman, yang konkret, makanan dan minuman itu kita bisa rasakan semua. Tapi yang namanya iman itu rasanya itu kan abstrak. Kayak gimana sih manisnya iman itu? Maka dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Imam Nawawi. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan halawatul iman, manisnya iman adalah istildzadu ta'at. Ketika dalam melaksanakan ibadah itu merasa nyaman, Pak. Ketika baca Al-Quran, enak, menikmati, ya, betah lama-lama, ya, maka itu tandanya dia memiliki halawatul iman. Dia bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, yaitu manakala melakukan ibadah itu dia merasakan ada kenikmatan, tenang hati, nyaman, ingin berlama-lama dalam sholat, di majelis ilmu, dia betah, dia nyaman ya. Kalau orang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah merasakan tenang hati, nyaman, nikmat, betah berlama-lama, berarti dia merasakan yang disebut sebagai halawatul iman, manisnya iman. Kan ada orang yang nggak betah ya, baca Al-Quran tuh nggak kuat lama, itu ada yang seperti itu ya. Jangankan baca, baru buka saja udah berat mata, itu ada yang seperti itu. Nah, orang yang memiliki halawatul iman itu akan merasakan istildzadu ta'at ya, menikmati momen-momen ketika dia beribadah kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Nawawi, wa tahammulul masyaqqah fi talabi mardatillah, dan siap menanggung kesulitan, resiko apapun siap dihadapi asalkan dengan melakukan itu bisa menghantarkan dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ya dari kesulitan ini saya akan mendapatkan pahala dari Allah,
mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, saya siap melakukannya. Itu adalah halawatul iman, tanda seseorang memiliki halawatul iman, merasakan manisnya keimanan. Ya. Apapun resikonya, kalau itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan Allah mengampuni dosa saya siap lakukan. Orang yang seperti ini adalah orang yang merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Dan kata Nabi SAW, ada 3 faktor. Ada 3 faktor yang bisa menghantarkan seseorang merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Ketika seseorang menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasul sebagai prioritas. Ketika seseorang memprioritaskan cinta kepada Allah, memprioritaskan Allah dan Rasulnya, ya, dalam segala hal dia memprioritaskan Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang kedua, kata para ulama, kata Nabi SAW, ketika seseorang mencintai dengan dasar karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai keluarganya, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai saudaranya, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai rekan-rekannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena hal-hal duniawi. Ya. Maka kalau orang mencintai sesamanya dengan dasar karena Allah, dia akan memiliki halawatul iman. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, adalah orang, ini dijelaskan oleh para ulama, redaksi hadisnya, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr kama yakrah an yuqdhafa finnar, adalah orang yang membenci, tidak mau kembali lagi ke dalam kekufuran, ya, sebagaimana dia tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Memang hadisnya berbicara tentang kekufuran, tapi para ulama kemudian menjelaskan kenapa kekufuran, karena memang yang diajak bicara audiensnya para sahabat yang dulunya adalah belum muslim, ya. Tapi hadis ini maknanya sebenarnya luas. Intinya adalah orang yang pernah terjatuh dalam gelapnya maksiat, baik itu zolim, fasik, ya, bid'ah, kemudian kufur gitu kan, syirik. Intinya orang yang pernah terjatuh ke dalam kesalahan, orang yang pernah merasakan pahitnya maksiat, gelapnya, ya, kezoliman. Pokoknya orang yang pernah melakukan kesalahan, ya, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tobat, kemudian dia insaf, dan dia bertekad sekuat tenaga untuk tidak kembali lagi ke dalam masa lalunya. Maka orang yang seperti ini pernah melakukan kesalahan, ya, dari mulai maksiat, zolim, bid'ah, kufur, syirik dan lain sebagainya. Kemudian dia tobat, dia insaf, dan bertekad tidak akan mengulang lagi, tidak mau kembali lagi ke dalam kesalahan yang sama, maka orang yang seperti ini akan merasakan manisnya keimanan tadi, ya. Dia akan merasakan nikmatnya beribadah, dan dia akan punya kekuatan untuk menghadapi resiko apapun selama jalan yang dia tempuh menghantarkan dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi kepada penyihir Fir'aun ini adalah poin yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, an yakraha an ya'uda ilal kufr, seseorang tidak mau kembali lagi ke dalam kekufuran setelah Allah selamatkan, setelah Allah berikan hidayah,
maka dia tidak mau lagi kembali kepada kekufuran. Dan ini terjadi kepada penyihirnya Firaun. Mereka asalnya kufur, ya. Kemudian Allah berikan hidayah, mereka beriman, ya. Diancam sama Firaun, ya. Dan mereka tidak mau lagi kembali, tidak mau mengulang kesalahan yang sama, tidak mau kembali lagi. Nah, sikap inilah yang menghantarkan mereka bisa merasakan manisnya iman, halawatul iman, sehingga mereka punya kekuatan, ya, untuk menghadapi Firaun sekalipun ancamannya adalah kematian. Dan memang akhirnya para penyihir Firaun itu akhirnya memang dieksekusi. Tapi mereka kuat, tadi disebutkan tahammulul masyaqqah, halawatul iman, manisnya iman itu menyebabkan orang siap menanggung resiko apapun asalkan bisa menghantarkan dia mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit adalah kaitannya tentang tadi Malik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam ayat ini Malik Yaumiddin, Allah sebagai raja di akhirat nanti, raja hari pembalasan nanti? Apakah Allah bukan raja di dunia? Apakah Allah bukan pemilik di dunia? Allah pemilik juga, ya. Tetapi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan juga kekuasaan kepada beberapa makhluknya sehingga banyak raja, ya. Bahkan ya saking kuatnya hegemoni tersebut sampai-sampai misalkan masyarakatnya menganggap tidak ada, ya, yang lebih kuat daripada pemimpin mereka, bahkan menjadikan pemimpin mereka sebagai sosok yang disembah, ya. Kayak sekarang misalkan di Korea Utara, di Korea Utara kan tidak ada agama, ya, yang dijadikan, wallahu alam, cuman saya baca di beberapa media itu, ya, yang diharuskan untuk mereka masyarakat Korea Utara berdoa itu adalah kepada pendiri negara Korea Utara, ya, dipasang fotonya dan masyarakatnya dipaksa untuk, ya, berdoa di situ. Jadi seakan-akan ya ingin dipertuhankan, ya, pendiri Korea Utara itu. Nah, karena di dunia itu ada yang seperti ini, ya, ada, maka Allah Subhanahu wa taala tekankan di akhirat nanti semua itu akan hilang. Raja-raja itu gak ada kekuasaannya lagi, semuanya sama, semuanya adalah hamba, dan kekuasaan hanyalah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala saja di akhirat nanti, hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Itu kata Al-Malik, ya. Kemudian yaum itu adalah hari, dan kata berikutnya adalah ad-din, ya, ad-din. Maliki yaumiddin, rajanya atau pemilik hari. Maliki yaum, pemilik hari, rajanya hari. Ad-din, ad-din itu apa artinya? Ya. Dijelaskan di dalam tafsir, ad-din artinya adalah al-jaza wal hisab. Makna din adalah al-jaza, balasan. Al-hisab adalah perhitungan. Hari pembalasan atau hari perhitungan, berarti artinya seperti itu. Maliki yaumiddin, Allah lah pemilik hari pembalasan, Allah lah pemilik hari perhitungan nanti di akhirat. Nah, kata din diartikan sebagai balasan ini memang ada di beberapa Al-Qur'an. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah sempurnakan untuk mereka balasan mereka, ya. Din
Allah di situ artinya adalah balasan. Dalam ayat lain ya Allah menceritakan ucapan manusia a innala madinun ya. Kalau nanti kita dibangkitkan, ini ucapan orang-orang yang tidak percaya tentang hari pembalasan. A innala madinun ya. Apa artinya lamadin? Ya, adalah majziyun muhasabun. Apakah kami akan mendapatkan balasan? Apakah kami nanti akan dihisab begitu. Jadi din artinya adalah pembalasan atau perhitungan hisab. Di dalam hadis juga ya, Nabi SAW itu menyebutkan al-kayyisu, orang yang cerdas itu kayis. Orang yang cerdas itu seperti apa? Kata Nabi, man dana nafsahu, dana yadinu, din tadi adalah orang yang sudah membuat perhitungan untuk dirinya sendiri. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ya dana artinya apa? Hisab. Hisab itu perhitungan. Orang yang sudah melakukan perhitungan dengan dirinya sendiri. Dia sudah memperhitungkan segala ya konsekuensi dari tindakan-tindakan dia selama ini. Sudah persiapkan. Jadi orang yang mempersiapkan perhitungan, kalau melakukan ini balasannya seperti ini, kalau melakukan ketaatan akan mendapatkan pahala, kalau melakukan kemaksiatan akan mendapatkan siksa. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal sebagai persiapan setelah kematian. Itu definisi orang cerdas menurut Rasulullah SAW. Jadi orang cerdas itu orang yang hasaba nafsahu, sudah melakukan perhitungan dengan dirinya sendiri, ya, mempersiapkan segala konsekuensi dari tindakannya dan juga beramal untuk mempersiapkan kematian. Dalam ucapan salah satunya adalah ucapan Umar bin Khattab yang terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab ya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian sebelum nanti akan ditimbang. Wa ta'ahhabu lil ardil akbar alaman la takhfa alaihi a'malukum ya. Dan persiapkanlah ya, diri kalian menghadapi satu hari yang besar di mana amalan itu akan disodorkan ya kepada Allah, yang tidak ada amalan apapun yang akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah penekanan tentang Maliki Yaumiddin ya, bahwasanya kita akan sama-sama mendatangi satu masa, satu momen di mana di momen tersebut Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan, maka setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Orang yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan balasan kebaikan, dan orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan balasan keburukan. Dan hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa ya. Kekuasaan yang Allah berikan di dunia kepada makhluk Allah cabut ya, sehingga yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan sebagai penutup mungkin ayat ini ya, terkait dengan hari pembalasan, Pak, merupakan konsep yang menjadi titik lemah orang-orang ateis. Karena orang ateis itu tidak punya konsep terkait misalkan kalau ada orang yang melakukan kejahatan kemudian dia meninggal sebelum mendapatkan hukuman atas kejahatannya.
gimana gitu. Penegakan keadilannya seperti apa? Dia melakukan kejahatan tapi mati sebelum mendapatkan balasan atas kejahatannya. Nah, orang-orang ateis gak punya konsep untuk jawaban ini, karena mereka tidak mempercayai adanya hari setelah kematian. Ya sudah, berarti mereka gak punya jawaban ya. Maka ya di dalam agama ya, rata-rata ya agama samawi lah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu konsepnya jelas. Adanya hari akhirat, maliki yaumiddin, adanya akhirat itu adalah sebagai balasan. Ya. Dan di antara balasannya adalah balasan bagi sosok-sosok yang belum terbalaskan perbuatan mereka selama di dunia. Orang korupsi gitu kan, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat dihukum gitu kan, terus gimana? Ya nanti di akhirat dihukumnya. Orang membunuh ya, dan dia aman-aman saja selama ini gitu, tidak ketahuan, meninggal dunia, gimana nasibnya? Ya nanti di akhirat gitu. Maka dalam Islam ya, akhirat itu adalah balasan ya. Salah satunya adalah bagi berbagai hak yang tidak tuntas di dunia. Ketika tidak tuntas di dunia, nanti akan dibawa di akhirat ya, dihukumi di akhirat dan juga dibalas di akhirat. Dan kepercayaan terhadap akhirat ini, kepercayaan terhadap adanya hari pembalasan ini juga menjadi bagian daripada rem. Karena kita itu sejatinya dalam hidup itu punya rem. Dalam penjelasan ulama, rem itu ada 3. Rem kita itu ada 3. Yang pertama ada namanya al-wazi wazi al-jibilli. Remnya berupa karakter bawaan, sifat bawaan ya. Ada orang yang memang dari lahir punya rasa malu yang tinggi, sehingga dia malu, dia ketika ya, dihadapkan dalam kondisi dia akan melanggar gitu kan, dia dapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran misalkan ya. Tapi dia tidak mau melanggar. Alasannya apa? Malu ya. Malu kalau saya melanggar nanti apa kata orang. Nah ini namanya al-wazi al-jibili ya. Rem yang berupa karakter bawaan. Yang kedua adalah al-wazi ad-dini. Rem berupa kepercayaan agama ya, orang tidak mau melakukan korupsi misalkan. Kenapa? Karena dosa ya, nanti akan disiksa di akhirat, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat. Itu namanya al-wazi ad-dini ya. Ketika orang punya rem dan remnya itu adalah agama, orang tidak mau melakukan pelanggaran. Salah satunya misalkan karena takut dihukum oleh Allah nanti di akhirat. Ini rem. Dan yang ketiga adalah al-wazi as-sultani. Remnya berupa, kita katakan mungkin bahasa sekarang adalah undang-undang, hukum ya. Ada kan orang mungkin secara personal, secara karakter gitu ya, dia bisa saja melakukan tindakan pelanggaran ya. Karena misalkan dia terlahir urat malunya tipis misalkan, jadi nggak jadi masalah. Orang mau bilang apa tentang saya juga nggak jadi masalah. Apalagi misalkan pemahaman agamanya dasar sekali, ya, nggak peduli tentang halal haram dan lain sebagainya. Maka rem terakhir yang bisa diberlakukan kepada orang seperti ini adalah undang-undang al-wazi as-sultani, ya, undang-undang. Jadi agar dia tidak melanggar
ya, karena rem pribadinya itu nggak berfungsi, baik itu rem dari segi karakter maupun pemahaman agama, maka diredam dengan undang-undang aturan. Ya, kan orang misalkan takut, misalkan melanggar takut kena denda tilang gitu ya. Kemudian takut masuk penjara, itu adalah bagian daripada rem. Maka rem itu, rem manusia itu ada 3 tadi, al-wazi al-jibili, wal-wazi ad-dini, al-wazi as-sultani. Memang yang lebih baik itu adalah ketika kita punya remnya agama, karena akan dapat pahala. Ya, hanya di zaman Umar saja, rem agama ini sudah banyak yang blong pak remnya. Ya, di zaman Umar saya sudah banyak yang blong. Ada ucapan Umar bahwa masyarakat itu lebih takut terhadap hukuman yang diberikan oleh negara dibandingkan takut karena dasarnya nilai-nilai agama. Ya, apalagi di zaman sekarang. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an itu mengatakan, innallaha la yazalu bil sultan ma la yazalu bil Quran. Ya, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemunkaran itu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, undang-undang, peraturan, sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an. Ya. Pemuda misalkan ya di satu daerah, misalkan dia tiap malam itu nongkrong sambil mabuk misal. Ya. Kita datangi mereka. Kemudian kita sampaikan ayat-ayat, misalkan mabuk itu haram, minuman keras itu haram. Nurut nggak Pak? Yang ada kita digebukin gitu ya. Tapi kalau kita datang sebagai ketua RT misal, kita datang sebagai ketua RW, ya, bubar nggak kira-kira? Ya, kita baca, kita punya aturan bahwasanya kawasan kita bebas minuman keras misalkan. Yang mabuk di daerah ini akan kami laporkan, kami akan tindak lanjuti. Itu rata-rata berhenti. Ya. Makanya terkadang ya tadi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemunkaran itu lewat kekuasaan yang ya mungkin saja tidak bisa hilang hanya dengan menyampaikan Al-Qur'an. Makanya muslim itu perlu menempati jabatan-jabatan strategis. Ya, gunakan itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi RT, jadi RW gitu, untuk bisa menegakkan apa yang menjadi kewajibannya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi kaitannya dengan penguasa dunia ya Ustaz ya. Bagaimana sih sebenarnya kita sebagai orang muslim yang mempunyai keinginan gitu untuk menjadi penguasa gitu. Jadi misalkan contohnya sekarang ingin untuk jadi presiden misalkan. Yeah. Itu sekarang misalnya kalau sekarang kecilnya misalkan ingin jadi komandan, ingin jadi yang jadi pemimpin perusahaan misalnya. Iya. Itu pertama. Terus yang kedua tadi mengenai menghisap diri ya Ustaz ya. Orang yang cerdas tadi itu. Adakah metode yang dicontohkan ataupun metode yang disarankan dari Ustaz yang bisa untuk secara efektif bagaimana kita menghisap diri kita Ustaz, jadi supaya dampaknya itu bisa kita berefek yang optimal untuk kita Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Yang pertama adalah terkait menjadi pemimpin. Ya. Kalau kita melihat di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi itu ya, secara umum melarang orang untuk mengajukan diri menjadi
pemimpin secara umum ya. Bahkan ada satu kisah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas mengajukan diri kepada Nabi untuk satu jabatan tertentu dan ditolak oleh Nabi. Ya. Nah ternyata kenapa kemudian yang seperti ini dilarang, mengajukan diri itu dilarang? Itu dijelaskan di beberapa hadis. Orang yang berambisi terhadap kekuasaan, ya, dia mengajukan diri untuk satu jabatan kekuasaan, ya, karena ambisi pribadinya, maka Allah tidak akan menolongnya. Allah akan biarkan dia mengurusi semuanya sendiri. Allah biarkan, ya, sehingga gak berhasil menjadi pemimpin. Tapi ketika seseorang, ya, tidak berambisi, ya, kemudian dia mendapatkan amanah dan dia melaksanakan atau menerima amanah tersebut, maka berdasarkan hadis itu adalah orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah. Dia nggak mau, tapi kemudian dia ditunjuk, kemudian dia Bismillah saya terima, maka orang yang seperti ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menjabat. Ini kondisi umumnya, kondisi umumnya. Tapi ada kondisi yang berbeda. Ya, para ulama mengambil mengambil dasar dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Karena di dalam Al-Quran, kalau kita membaca kisahnya Nabi Yusuf itu kan menawarkan diri kepada Raja Mesir untuk menjadi bendaharawan. Ketika Raja Mesir mimpi, kan saya mimpi ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus dan lain sebagainya. Ini takwilnya apa gitu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam salah satu mukjizatnya kan bisa mentafsirkan mimpi. Dijelaskan akan terjadi kemarau panjang selama 7 tahun, ya. Maka selama 7 tahun ini, ya, harus di manage dengan baik, ya. Ada yang digunakan untuk pangan, baik itu untuk kerajaan termasuk untuk rakyat, dan juga ada yang harus ditampung, disimpan di gudang untuk persediaan. Pokoknya harus di manage dengan baik, ya. Dan ketika itu singkat cerita Nabi Yusuf menawarkan diri, ya, ij'alni ala khazainil ard, ya, angkat saya untuk memegang jabatan tersebut, khazain. Jadi bendaharawan Mesir, ya, ketika itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, karena saya bisa untuk punya kredibilitas untuk melakukan hal tersebut, ya. Maka berdasarkan kasus ini para ulama kemudian mengatakan boleh kita mengajukan diri untuk satu jabatan jika kita merasa, ya, bahwasanya tidak ada orang yang kompeten di bidang tersebut. Bukan dalam artian sombong, ya, tapi kita berangkat dari kepedulian, ya. Kalau orang yang tidak punya pengalaman di bidang ini kemudian megang bidang ini, gitu kan, khawatir kemudian hasilnya itu tidak baik, tidak benar. Saya punya pengalaman di situ, saya punya kompetensi di situ, gitu. Yang lain nggak ada, ya. Berangkat dari kekhawatiran bahwasanya kalau dipegang oleh yang lain tidak maksimal hasilnya, bahkan mungkin tidak benar hasilnya. Dalam momen tersebut, dalam situasi tersebut, para ulama menjelaskan boleh mengajukan diri untuk satu jabatan posisi kekuasaan tertentu jika dirasa tidak ada yang kompeten selain dirinya, atau jika merasa jika orang lain yang memimpin, ya, itu hasilnya akan buruk. Misal, ya, dalam kontestasi politik saja, misal, ya,
di kontestasi politik antar pemilihan RW lah sekarang gitu ya. Pemilihan RW juga kan sekarang rame ya. Terjadi gontok-gontokan juga di masyarakat ya, karena ternyata kan RW juga punya pemasukan sekarang, apalagi ada dana 1 miliar per desa itu kan ya, jadi kades dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian kita melihat ini calon-calon yang ada ini ya, track recordnya gitu ya, ini buruk, tukang mabok misalkan ya, tukang ini tukang itu, pokoknya ahli maksiat lah. Masa kita dipimpin oleh sosok yang seperti itu misalkan, karena tidak ada dari kontestan tersebut yang track recordnya baik, semuanya ahli maksiat gitu kan, yang terang-terangan melakukannya, maka kita mencalonkan diri dengan niat tadi ya, bahwasanya kalau dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini, khawatir ya nanti ke masyarakat dampaknya akan buruk, melegalisasi ini, membiarkan itu. Maka dalam konteks seperti itu, ketika dirasa tidak ada yang kompeten ya selain dirinya, maka di saat itu boleh dia mengajukan diri untuk menjadi pemimpin ya, menjabat satu jabatan tertentu. Itu yang pertama, wallahu alam. Yang kedua adalah terkait dengan hisab, bagaimana kita melakukan muhasabah ya. Di antara yang dicontohkan atau mungkin dijelaskan, diusulkan oleh beberapa ulama, kita melakukan muhasabah itu di malam hari yang pertama ya. Dan kita lakukan ya dalam kondisi, atau kita cari momen-momen, waktu-waktu untuk menyendiri. Jadi kita harus punya, kalau zaman sekarang kan suka ada ya Pak, anak muda zaman sekarang mereka menyebutnya me time gitu ya. Ya, waktu untuk saya menyendiri, saya menikmati diri sendiri gitu kan. Ibu-ibu me time-nya ke salon gitu ya, skincarean gitu kan. Nah kita juga harus ada me time seperti itu. Dan para ulama menjelaskan bagusnya itu biasanya sebelum tidur. Sebelum tidur ya, yang dijelaskan oleh para ulama, sebelum tidur gitu kan, kita luangkan waktu sejenak sendiri gitu, tidak diganggu oleh istri, tidak diganggu oleh anak. Di situ kita kemudian mengingat hari ini saya ngapain saja ya, amalan soleh yang saya lakukan hari ini apa saja, kesalahan yang saya lakukan hari ini apa saja ya. Kalau ternyata kesalahannya lebih banyak, istighfar ya. Kalau kemudian kebaikannya lebih banyak, alhamdulillah, sambil istighfar atas kesalahannya ya. Dan kalau memang sulit untuk mencari waktu sendiri di rumah ya, karena di rumah itu susah ya Pak nyari waktu sendiri ya, lagi sendiri dipanggil sama istri gitu kan, minta bantuan ini, minta bantuan itu ya, maka bisa kita lakukan misalkan setelah isya Pak. Setelah sholat isya jangan dulu pulang ya, sendiri aja gitu, maksudnya meskipun banyak orang di masjid misalkan atau di mushola, tapi kita ngambil satu posisi agak menjauh sendiri. Di situ kita kemudian melakukan muhasabah. Kalau misalkan tadi sebelum tidur di rumah tidak memungkinkan ya, karena anak dan istri, maka kita bisa gunakan momen setelah isya ya. Setelah isya kita duduk sejenak ya, tidak kemudian langsung pulang ya, tapi di situ kita manfaatkan untuk muhasabah ya. Kita ingat-ingat kembali ya, perolehan kebaikan kita gitu, amal soleh yang sudah kita lakukan hari ini apa ya, kesalahan, kekeliruan kita hari ini apa, maka kemudian kita banding-bandingkan ya, yang salahnya kita istighfari ya, yang baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit dari yang dijelaskan oleh beberapa ulama ya.
Wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Ya, Silakan. berhubungan dengan iman atau bisa merasakan manisnya iman itu apa ada caranya? Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Ya. Terkait dengan halawatul iman. Jadi apa namanya? Kalau kita nyicip garam Pak, kita cicip garam atau cicip gula ataupun madu misalkan, gula atau madu kita cicip, tapi kita tidak merasakan manisnya gula, manisnya madu, ya, besar kemungkinan ya, yang salah itu kan di indera pengecap kita, lidah. Kita cium balsem tapi nggak kecium nih aroma balsemnya, berarti ada kekeliruan di indera pencium kita, hidung kita ya, karena kan gula madu ada rasanya, balsem ada baunya ya. Nah ini pun sama dalam ibadah itu ada rasanya, tapi memang tidak semua orang bisa merasakan itu. Kalau kita tidak bisa merasakan manisnya gula dan madu, yang salah itu adalah masalahnya itu ada di lisan kita. Ketika kita tidak bisa mencium aroma balsam, yang bermasalah adalah hidung kita. Nah, kalau kita tidak bisa merasakan manisnya keimanan, nikmatnya melakukan ketaatan, berarti ada yang salah dengan bagian tubuh kita yang bisa merasakan itu. Kalau kemudian manis itu dirasakan oleh lidah, kemudian aroma itu oleh hidung, maka manisnya iman itu hanya bisa ditangkap dan dirasakan oleh hati. Yang menarik, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu menjelaskan ada satu teknik untuk mengetahui hati kita itu baik atau tidak. Jadi parameternya ada, kata Utsman bin Affan. Apa parameternya? Kata Utsman bin Affan, idza tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Jika hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kalian bersih, tidak akan pernah puas berinteraksi dengan Al-Qur'an, akan senantiasa nagih. Jadi parameternya itu sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an, maka itu menggambarkan kondisi hati kita baik atau tidak, bersih atau tidak, sakit atau tidak ya. Kalau kemudian betah baca Quran, nikmat baca Quran, berarti hatinya bersih, hatinya baik ya. Kalau tidak betah baca Quran, gak kuat lama-lama, berarti ada masalah di hatinya. Dan hati inilah tadi yang bisa merasakan manisnya keimanan. Terus bagaimana cara agar bisa merasakan manisnya keimanan ya? Maka tentu yang paling utama adalah membersihkan hati ya, membersihkan hati, karena hati itu bisa menjadi kotor, bisa menjadi sakit, bahkan bisa menjadi mati. Para ulama membahas ada namanya amrodul qalbi, penyakit-penyakit hati. Ada sumumul qalbi, racun-racun hati ya. Dan secara umum yang merusak hati tersebut adalah maksiat. Dalam hadis disebutkan, setiap kali manusia melakukan maksiat, maka akan muncul noktah hitam, titik hitam di hatinya. Semakin banyak maksiat, semakin banyak titik hitam, sampai akhirnya hatinya berubah menjadi hitam. Gimana membersihkannya? Kata Nabi, kalau orang tersebut istighfar dan taubat, maka titik tersebut akan hilang.
Jadi perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah untuk menjadikan hati bersih kembali, hilang noktah-noktah hitamnya. Itu yang pertama sebagai landasannya. Kita istighfar, kita taubat kepada Allah agar hatinya menjadi bersih. Nah, yang kemudian adalah yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai prioritas. Nah, kita dalam kehidupan itu akan senantiasa dihadapkan dalam persimpangan cinta. Ya. Mana yang kita dulukan? Kepentingan Allah ataukah kepentingan kita? Kepentingan Allah ataukah kepentingan kantor misalkan? Ya. Nah, itu disitulah ujiannya. Kalau kemudian dalam persimpangan itu, ya, kita lebih memprioritaskan Allah, cinta kepada Allah, memprioritaskan kepentingan Allah, insya Allah akan muncul halawatul iman. Ya, ketika kita memprioritaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi, para rasul diuji. Ya, pernah kita bahas juga bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan cinta juga kan, persimpangan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada keluarga, cinta kepada buah hati. Nabi Ibrahim diuji dengan cara apa? Diperintahkan untuk menyembelih anak yang selama ini ditunggu-tunggu puluhan tahun gitu. Akhirnya lahir dan diuji oleh Allah. Lebih cinta mana? Cinta Allah ataukah cinta keluarga? Akan ada persimpangan-persimpangan seperti itu. Meskipun mungkin bentuknya tidak dengan ujian disuruh untuk mengorbankan keluarga, tidak. Tapi akan ada persimpangan di mana kita harus memilih mendahulukan Allah ataukah mendahulukan kepentingan kita. Kalau kita bisa mendahulukan kepentingan Allah, disitulah akan muncul halawatul iman. Kemudian yang kedua adalah menjadikan landasan interaksi kita dengan sesama itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan istri, ya, landasan interaksinya, landasan kecintaan kita itu karena Allah, ya. Bukan karena rupa gitu kan. Orang kalau melandasi hubungan yang karena rupa, ya, selama rupanya masih bagus, cinta juga masih ada. Tapi rupanya sudah berubah, maka cintanya juga akan berubah, kan seperti itu. Orang melandasi cintanya atas kekuasaan gitu, melandasi hubungannya atas kekuasaan. Ya. Selama dia berkuasa, dia dicintai. Tapi sudah tidak berkuasa, sudah tidak menjadi pejabat gitu kan. Apakah tetap mendapatkan sikap yang sama dari yang lain kan? Ya. Maka ketika seseorang melandasi interaksinya dengan dasar kecintaan kepada Allah, dengan istrinya itu cinta karena Allah, maka istrinya mau berubah seperti apapun tetap cinta karena dasarnya adalah cinta kepada Allah. Dengan rekan gitu kan, dasarnya adalah cinta kepada Allah. Berubah sebagaimanapun dasarnya adalah cinta kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang pernah melakukan maksiat, kemudian dia taubat nasuha, taubat benar-benar sampai tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Maka kalau bisa melakukan seperti ini, taubat, insaf, dan tidak mau kembali lagi kepada kondisi semula, orang yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada lagi. Silahkan. Kan kalau untuk itu istighfar ya. Terima kasih. Terkait dengan istighfar, apa istighfarnya seperti apa? Istighfar, ucapan istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullahaladzim boleh.
asalkan dengan penghayatan. Ya, dalam artian kita memahami ketika mengucapkan astagfirullah benar-benar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan astagfirullah sambil lewat gitu, tapi betul-betul astagfirullah dengan kita menyadari ucapan tersebut, menghayati makna dari istighfar tersebut. Kita astagfirullah ya, sambil kita betul-betul merasakan kita sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan dalam sehari tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Ya, kita pun perbanyak istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas kita itu lama di kantor. Dari pagi mungkin pulang sore atau maghrib gitu. Gimana agar aktivitas kita bermanfaat? Ada satu kisah diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah ya, yang ditulis oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya. Kisahnya disebutkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu adalah ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat ya, bermajlis dengan para sahabat. Tiba-tiba ada pemuda lewat ya, ada pemuda lewat. Melihat cara jalannya kan beda ya Pak, cara jalan pemuda dengan cara jalan yang sudah berusia itu ya. Kalau pemuda kan jalannya juga tegap, mantap gitu kan. Kalau yang agak sudah berusia itu santai gitu ya, pelan gitu. Maka melihat ini, wah ini pemuda yang bagus nih ya, badannya bagus, sehat, fisiknya juga bagus gitu. Maka tiba-tiba terlontar komentar dari salah seorang sahabat. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Ya Rasulullah, sayang ya. Coba pemuda tadi dia gunakan potensi yang dia miliki saat ini untuk jihad di jalan Allah. Ya. Kan kita nggak tahu dia mau kemana gitu. Mungkin pokoknya dia keluar dari rumah dan tujuannya bukan jihad. Ya, maka salah seorang sahabat kemudian mengatakan, sayang ya, padahal ini potensinya luar biasa. Coba kalau dia gunakan potensinya untuk jihad di jalan Allah. Ternyata ucapan ini dikritisi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, awalaisa fi sabilillahi illa man qutila. Kata Nabi, apakah yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah itu hanya berlaku bagi orang yang terjun dan gugur di medan perang saja? Jadi sahabat ini memahami jihad itu dengan pemahaman yang mungkin kita katakan sempit. Ya. Maka Nabi luruskan, Nabi kritisi dan Nabi luruskan. Ya, bahwasanya kata Nabi, apakah yang namanya jihad itu terbatas untuk orang yang terjun di medan perang saja, gugur di medan perang saja, baru kemudian dia jihad, baru kemudian dia syahid? Maka kata Nabi SAW, lau kharaja hada yas'a liwaladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau pemuda tadi berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya, berangkat menuju tempat dia, tempat tujuannya ya, dengan membawa tujuan, dengan niat untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka keluarnya pemuda tersebut terhitung dia sebagai orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Yang kedua, Nabi melanjutkan, lau kharaja hadza yas'a liwalidayhi syaikhaini kabiraini. Kalau ternyata dia berangkat dari rumahnya, tujuannya adalah untuk menafkahi orang tuanya yang sudah sepuh. Ya, kalau tadi kan menafkahi keluarganya, anak istri. Ya.
Kalau ternyata dia belum berkeluarga misalkan, orang tuanya sudah sepuh, ya, dan dia mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka kata Nabi SAW, berangkatnya dia dari rumah itu terhitung sebagai jihad. Kemudian kata Nabi SAW, lau kharaja hadza yas'a li nafsihi, ya, liya'uffahu, kalau ternyata dia belum berkeluarga misal, belum berkeluarga, belum punya tanggungan anak, belum punya tanggungan istri, dan orang tuanya berkecukupan, ya, tidak membutuhkan bantuan dari anaknya, tapi dia tetap bekerja, ya, untuk apa? Menafkahi dirinya sendiri, mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, liya'uffahu, menjaga iffah, menjaga kehormatannya, daripada harus meminta-minta. Ya, kalau nggak kerja gimana saya mencukupi? Apakah saya harus minta-minta? Ya. Daripada harus minta-minta, daripada harus menjadi beban bagi orang lain, maka dia memilih untuk keluar bekerja mencari nafkah, minimalnya untuk menafkahi dirinya sendiri, mencukupi dirinya sendiri, agar tidak meminta-minta, agar tidak menjadi beban orang lain. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, orang yang seperti ini pun terhitung sebagai jihad. Tapi Nabi memperingatkan, kata Nabi, wa man kharaja riya'an wa mufakharatan, tapi kalau ada orang yang berangkat dari rumah bekerja dengan niat riya, ya, ingin dilihat orang, mufakharah, untuk membanggakan diri, ya, jadi untuk menunjukkan prestasi gitu. Dia berangkat kerjanya itu untuk menunjukkan eksistensi diri, ya, bahwasanya saya lebih unggul dari yang lain, ya, saya bekerja di perusahaan yang bonafit, ya, lebih daripada pencapaian yang lain gitu. Lebih daripada teman-teman saya waktu kuliah, teman-teman saya waktu sekolah gitu kan. Tempat saya kerja ini atau pekerjaan saya ini lebih hebat daripada pekerjaan teman-teman saya yang lain, ya. Karir saya lebih hebat daripada karir yang lain. Pencapaian saya, properti yang saya miliki lebih banyak, lebih hebat daripada yang lain. Kalau niatnya yang seperti itu, riya'an wa mufakharatan, untuk menunjukkan eksistensi, ya, dan juga pencapaian pribadi melebihi orang lain, maka kata Nabi, fahuwa fi sabili syaitan. Kalau niat bekerjanya seperti ini, maka dia bukan terhitung sebagai jihad, tapi sepanjang dia bekerja, dia berada di jalannya syaitan, ya. Maka bagaimana agar aktivitas kita bermanfaat, bernilai kebaikan, bahkan bernilai pahala? Niatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Jadi niatnya mencari nafkah, ya, untuk anak istri, untuk orang tua, ataupun untuk pribadi, ya. Perlu untuk senantiasa menghadirkan niat ini, ya. Jangan sampai niatnya belok, atau jangan sampai menganggap bekerja itu hanya sebuah rutinitas saja. Enggak, bekerja itu dalam Islam adalah bagian daripada ibadah. Bahkan bukan sembarang ibadah, tapi bernilai jihad jika niatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sepanjang berangkat, Pak, ya, sampai pulang tadi, sampai pulang lagi, berarti terhitung sebagai jihad. Berarti sepanjang hari itu berpahala kalau niatnya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, ya. Makanya dalam Islam itu yang namanya amal soleh itu tidak terbatas dalam ritual saja, sholat, baca Quran, enggak. Bahkan hal-hal yang sifatnya mungkin kebutuhan manusiawi, kalau kita bingkai, ya, dengan niat yang baik, itu akan bernilai kebaikan, akan bernilai pahala. Demikian, wallahu a'lam. Silakan. Termasuk untuk misalkan kita kerja itu banyak membantu orang lain, Betul, ya. Termasuk, ya, kalau misalkan yang paling utama tentu 3 tadi, ya, kita cukupi dulu kebutuhan keluarga, gitu.
setelah keluarga orang tua misalkan, ya, baru kemudian yang lain. Kan di dalam Islam itu sodakoh juga kan ada skala prioritasnya. Ya, yang pertama adalah sodakoh itu juhdul mukil. Ya. Juhdul mukil itu apa yang menjadi kelebihan setelah disalurkan terhadap apa yang menjadi kebutuhan. Ya. Jadi dalam artian jangan kita banyak sodakoh sementara keluarga di rumah kekurangan. Gitu. Tapi sodakoh itu justru adalah ketika misalkan keluarga sudah diberikan kebutuhannya, dicukupi kebutuhannya, nah kelebihan itulah baru kemudian ke yang lain. Ya. Karena hakikatnya bagi suami, apa yang diberikan kepada anak istri itu akan jadi sodakoh juga. Kata Nabi, hatta lukmah, sampai sesuap makanan yang kita suapkan ke istri itu akan bernilai sodakoh bagi kita. Ya. Jadi tahapannya penuhi dulu kebutuhan keluarga, maka selebihnya apa yang tersisa maka itu akan bisa untuk kita sodakohkan. Dan sodakoh juga ada skala prioritasnya. Sodakoh yang paling utama adalah kepada kerabat. Jangan dulu kemudian kita ngasih kepada orang lain sementara keluarga besar kita ya masih ada yang membutuhkan. Maka justru kepada keluarga besar dulu aja. Kalau misalkan anak istri sudah kita cukupkan, orang tua sudah kita cukupkan, misalkan sepupu kah, paman kah, bibi kah, atau saudara jauh yang punya kebutuhan, maka itulah yang menjadi prioritas kita. Maka kalau kita niatkan tadi, saya biar bisa membantu sesama, ya selain tadi mencukupi kebutuhan dasar saya, keluarga dan orang tua, mudah-mudahan ada lebih bisa membantu sesama. Maka kalau niatnya seperti itu, insya Allah bernilai kebaikan dan terhitung sebagai jihad fisabilillah. Wallahu a'lam. Sudah 7 Pak. Ada lagi? Dicukupkan. Ya, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ada manfaat yang bisa kita ambil, menjadi pengingat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk jemaah semuanya. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.